Bab 190. Gaza mengangguk mengerti. Dia menaruh tasnya di sudut kamar lalu menaruh kepalanya di pangkuan Sanum. Mengubah posisi jadi miring dan mengecup perut sang istri. Aku gak tidur gini gak apa. Gak apa-apa Hubi. Mas capek. Gaza bergumam. Dia memejamkan mata. Sanum mengusap-usap lembut rambut Gaza. Sanum buatkan minum. Sudah aku minta Birati sayang. Sanum pijitin. Gak usah. Nanti kamu capek. Mijit kamu aja gak bikin capek. Gaza memberikan gelengan. Dia menikmati usapan tangan Sanum. Nyaman ia rasakan tertidur di pangkuan sang istri. Memilih rehat sesaat, Gaza terlelap. Sanum tersenyum. Dia tatap lekat wajah Gaza. Pasti tidak mudah menjadi mahasiswa akhir sekaligus harus sibuk di perusahaan. Tangannya tidak berhenti mengusap lembut puncak kepala Gaza. Dia biarkan Gaza tertidur. Begitu cepat Gaza terlelap, hal itu membuat Sanum merasa kasihan. Dia bahkan tetap pada posisinya tanpa mengubah posisi walaupun sedikit pegal. Jari jemarinya bergerak menyusuri setiap inci wajah Gaza. Kelopak matanya, hidung, lalu bibir. Gaza tidak terganggu sama sekali. Mas Gaza pasti benar-benar capek sampai gak keganggu. Terdengar ketukan di pintu. Sanum menyahut dan meminta Birati membawa masuk minuman untuk Gaza. Taruh di nakas aja Bi, ucap Sanum berbisik. Birati memberikan anggukan, menaruh hangat lalu beranjak keluar dan menutup pintu. Meninggalkan keduanya. 30 menit terlewati. Keadaan hamilnya membuatnya tidak bisa berlama seperti itu tanpa bersandar, tapi dia juga tidak ingin Gaza terjaga. Sanum mengambil 2 bantal tidak jauh darinya lalu menaruh di belakang punggungnya ke sandaran kasur. Dia kemudian baru bersandar nyaman. Tidak dia sangka ternyata Gaza terbangun. Mata sang suami memerah karena kantuk, dia sontak bangun. Aku tertidur baik. Gaza mengusap wajahnya. 50. Sanum mengangguk. Lanjut tidurnya mas. Sudah berapa lama aku tertidur? Setengah jam. Gaza menatap perut Sanum. Dia merasa bersalah. Kamu pasti pegal ya dari tadi. Kenapa gak bangunin aku? Gak apa-apa mas. Kamu kecapean. Sanum gak mau ganggu. Tidur aja lagi mas. Gaza menggeleng. Dia menunduk dan mengecup perut Sanum, lalu menegakkan badannya, mendekatkan wajahnya pada Sanum dan mengecup juga. Aku udah lebih segar. Aku mandi dulu ya. Sanum mengangguk. Kala Gaza berdiri, dia juga ikut berdiri dengan hati-hati, menyiapkan baju ganti sang suami. Gaza langsung masuk ke kamar mandi. Menyiapkan kaos dan celana selutut Gaza. Sanum kemudian memakai hijab dan cadarnya lalu beranjak keluar. Dia bawa serta de Gaza yang sudah dingin. Membuat lagi yang baru. Setelah ini dia akan memanggil Nafesa ke depan. Biar bibi saja non Sanum, Birati datang hendak mengambil alih. Sanum memberikan gelengan, menolak halus. Dia ingin menyiapkan sendiri untuk Gaza. Dia bawa de itu kembali ke kamar. Melewati ruangan keluarga, Aurel sedang menonton televisi. Aurel. Ya Uma. Anak itu langsung berdiri. Uma butuh bantuan Kak Aurel. Tolong panggil adek Vesa ya, ajak pulang. Udah sore. Boleh. Boleh Uma. Aurel langsung beranjak keluar rumah. Sanum mengulum senyum, dia cukup terbantu karena Aurel bisa diandalkan. Seperginya Aurel, dia juga membawa langkahnya ke kamar. Gaza baru saja selesai mandi, tengah berdiri di depan cermin mengacak-acak rambutnya yang basah dengan handuk. Dari mana Bay? Perhatian Gaza teralih begitu dia masuk.
Demas udah dingin. Sanum bikin yang baru. Kenapa gak minta Birati? Sanum mau siapkan untuk kamu mas. Sanum menaruh itu di atas nakas, dia kemudian mendekat pada Gaza dan memeluknya dari samping. Wangi sabun dan sampo yang Gaza gunakan menguar ke indera penciumannya. Sangat wangi sekali. Sanum kangen, dia mendongak, menatap manik mata Gaza. Kedua sudut bibir Gaza tertarik membentuk senyuman. Ululu bumil kangen ya. Sini-sini dipeluk, dicium. Gaza menaruh handuknya dan tangannya melingkar tangannya di pinggang Sanum. Dia kecup kening sang istri. 51. Ia kangen, Sanum merengek. Papa Uma. Nafesa tiba-tiba masuk ke kamar bersama Aurel. Perhatian orang tua muda itu teralih. Vesa tampak menangis. Ah, ini sudah Sanum duga pelakunya Zil. Dia melepaskan diri dari Gaza dan mendekat pada putrinya. Veka kenapa sayang? Kak Il jahat. Adunya. Bibirnya manyun, matanya berkaca-kaca. Sebelah alis Gaza naik. Dia berjongkok di depan Nafesa dan mengusap air matanya. Sini papa peluk. Gaza merentangkan tangannya. Nafesa menghambur memeluk erat. Malahin Kak Il papa. Nanti papa bilang Kak Il gak boleh nakal. Kalau masih nakal gak dikasih lampu ijo kalau udah gede. Gaza mengangguk. Veka masih sebal. Coba Al. Sehari ini sudah 2 kali Nafesa dibuat menangis sama Il. Sanum jadi heran sendiri dengan tingkah 2 Il. Dia terlihat menyayangi adiknya Nafesa, tapi suka bikin nangis. Apalagi Nafesa tipe yang langsung merajuk. Papa, au itu. Nafesa menunjuk demanis Gaza di atas nakas. Gaza membawa sang putri duduk dengannya di atas kasur. Lalu memberikan demanis itu pada Vesa pakai sendok. Aurel mau juga. Tawarnya pada Aurel yang diam saja menonton. Gak papa. Aurel mau nonton lagi ya. Izinnya lalu berlari keluar. Menonton anime kesukaannya. Upin Ipin. Sanum ikut duduk di sebelah Gaza. Memperhatikan keduanya. Mau juga sayang. Gak mas, kamu sama Nafesa aja. Cukup gak? Mau Sanum tambah? Nafesa paling banyak minum, Sanum jadi kasihan Gaza dapat sedikit. Ini cukup sayang. Sanum mengangguk mengerti. Melihat lutut Nafesa dia baru menyadari. Adek Veka kenapa lututnya enak. Gaza juga melihat lutut Nafesa. Atuh Uma. Ke dokter ya nak. Papa muda itu langsung panik. Padahal hanya luka kecil. Ndau au disuntik papa. Gak disuntik. Periksa aja ya. Gak au. Gak apa-apa mas. Obatin di rumah aja. Ujar Sanum. Dia mengusap Hansaplas yang menutupi luka Vesa. Uma langit kasih plaster. Kak Il. 2 alis Sanum naik. 52. Aksio Zages. Theo, banyak yang di Jakarta nih woi. Ngumpul gak nih? Nahala, gak aslah. Saga, gue juga di Jakarta sama istri. Galan, ayo. Lukas, meluncur. Bagas, Sikaat. Din, kapan? Gaza, sekalian aja malam minggu. Galan, gue bawa Selin sama Gaslia. Gaza, bawa aja kalau mau bawa anak-anak atau istri kalian. Gue juga bawa anak-anak dan ibunya. Saga, kebetulan. Din, kasihan gue yang belum nikah. Theo, hahaha. Logak sendirian. Ada gue. Din, alah bohong banget loh. Bagas, asik nih. Sekalian bakar-bakar gak? Gaza, beli aja, tapi banyak. Lusa gue sponsor makanan. Nahala, enak kalau ada Sultan. Galan, oke gue sponsor cemilan.
Din, sponsor minum. Bagas, sponsor hadiah untuk ponakan gue. Hitung yang mau dikasih hadiah. Galan, Gaselia boneka, baju, mainan, sekalian semua harta logas. Gaza, anaknya udah mau 3. Kasih 1 toko mainan gas. Nah lala, gue gak mahal-mahal gas. Naka kasih motor balap aja. Din, yang belum punya anak dapat gak gas. Saga, anaknya kasih iPhone aja gak apa-apa. Bagas, bangke. Nyesel gue nanya ini sih langsung bangkrut. Bagas, nikah dulu kidean Yan. Din, anjir. 53. Gaza tertawa. Membuat perhatian Sanum yang sedang menemani Aurel dan Nafesa menggambar teralih. Saat ini mereka duduk di ruang keluarga. Aurel punya tugas menggambar, Nafesa juga ikutan. Mas lihat apa? Gaza mendongak. Dia taruh ponselnya dan duduk di bawah, samping Sanum. Beberapa saat lalu dia duduk bersantai di sofa menatap televisi. Grup anak-anak Aksyo sayang, ujar Gaza. Lagi rame di Jakarta. Malam minggu ikut aku ke markas ya. Anak-anak juga. Iya. Bagas mau bagi-bagi hadiah. Gaza terkekeh sendiri teringat bagaimana soknya Bagas membaca chat temannya. Wah asik. Ujar Sanum yang senang. Anak-anak bayi, kamu gak? Sanum mewakili Mas. Gaza tergelak. Kalau kamu aku yang kasih. Kamu mau apa? Semua aku beli untuk kamu. Sanum tersenyum. Dia menggeleng. Gak perlu Mas. Udah banyak yang kamu kasih buat Sanum. Kasih aja semua harta kamu, ujarnya kemudian. Bergurau. Gaza tertawa. Dia mencubit pipi Sanum gemas. Gak perlu tapi di ujung ada permintaan. Sanum tertawa juga. Kalau kamu mau harta aku, besok kita balikin nama jadi milik kamu. Bola mata Sanum melebar. Ya Tuhan Mas. Sanum bercanda tahu. Segampang itu Gaza menyerahkan harta untuk dirinya. Sedangkan kemarin setelah lulus Gaza sudah memberikannya 50% kekayaannya pada Sanum, sebelum ke penjara. Ini lagi. Bercanda pun, kalau kamu mau aku kasih. Mas gak takut miskin? Gak. Bukannya kalau istri bahagia rezeki makin lancar Iya sih. Tapi Mas gak takut gitu. Takut apa sayang? Mas gak mikir mana tahu Sanum tiba-tiba setelah punya banyak kekayaan seperti itu malah ninggalin kamu. Kan banyak kasus seperti itu Mas. Dia kasih semua harta untuk istri. Rumah nama istri, tanah juga, bahkan harta lain, istrinya ada yang selingkuh, terus gak anggap lagi suaminya. Kan kasihan si suami. Gaza mengulum senyum akan kekhawatiran Sanum. Kamu tahu baik. Dia mengulurkan tangan, mengusap lembut rambut Sanum. Jika wanita itu bukan kamu, aku gak akan mau seperti itu. Sanum menatap manik mata Gaza. Karena itu aku kasih semuanya baik. Kamu berbeda. Bahkan dari awal menikah kamu tidak pernah menuntut harta jika terjadi poligami atau bahkan perceraian. Waktu itu kamu hanya minta izin, dikasih izin kerja biar gak tergantung sama laki-laki. Manusia bisa berubah Mas. Terkadang manusia jadi serakah begitu memiliki banyak harta. 54. Ya, tapi istriku tidak seperti itu. Kita udah enak tahun sama-sama. Sekalipun kamu tidak pernah berlebihan dalam harta. Mas sepercaya itu sama Sanum. Bahkan aku bahagia melakukan itu untuk kamu baik. Malah gak cukup semua harta yang aku berikan dibanding kelembutan dan kesabaran kamu selama ini di sisi aku. Aku mencintai kamu. Dunia dan seisinya juga akan aku serahkan untuk kamu sayang.
Perasaan Sanum menghangat. Matanya berkaca-kaca, haru. Dia cintai sedalam ini oleh Gaza. Dia memeluk. Gaza. Sebesar apapun cinta kamu untuk aku mas, jangan melebihi cinta kamu ke Allah ya. Nanti Allah cemburu. Gaza mengangguk. Ya sayang. Nafesa yang melihat keduanya berpelukan, mendekat dan menyempil. Gaza dan Sanum seketika merenggangkan pelukan. Veka ndak dipeluk? Tanyanya dengan bibir manyun. Gaza terkekeh. Dia membawa Vesa juga dalam pelukan mereka, Aurel juga tidak mau ketinggalan. Dia bergabung. Pelukan hangat itu juga diikuti tendangan yang Sanum rasakan di perutnya. Adeknya nendang. Seakan bayi dalam kandungannya juga ikut merasakan kebahagiaan dan kehangatan mereka. Gaza menempelkan telapak tangannya di perut Sanum. Senyumnya melengkung merasakan tendangan di sana. Sanum menatap Gaza. Matanya menyipit karena tersenyum. Begitu Gaza menyentuh perutnya, rasa nyaman melingkupi dan tendangan itu makin aktif. Adek. Veka mencium perut Umanya. Uma adek gak bocan di dalam perut Uma. Gak sayang. Adek senang dalam perut Uma. Veka mau masuk lagi Uma. Ketemu adek. Matanya menatap Sanum dengan tatapan polos. Hal yang membuat kedua orang tuanya tertawa. Vesa ketemu adek 2 bulan lagi ya. Respon Gaza. Gak cekalang. Nanti nak. Vesa diam sesaat. Tapi kok adek ada di dalam perut Uma? Aurel yang dari tadi diam menanyakan hal itu. Membuat keduanya kompak kehilangan kata. Gaza mengaruk tengkuknya. Bagaimana menjelaskannya dengan bahas anak-anak? Dia menatap Sanum yang juga menatapnya. Gaza memberikan cengiran. Sanum sajalah yang jelaskan. Sanum terdiam sesaat sambil memikirkan jawaban yang tepat. Begini, Uma, Sanum menunjuk dirinya, Papa, lalu Gaza. Aurel dan adek Vesa itu ciptaan Allah. Begitu juga dengan adek dalam perut Uma. Sanum mengusap perutnya. 55. Adek bayi pertama sekali akan berada di perut ibunya. Adek Veka dan Aurel juga sama. Coba Putri Uma bayangin, di perut Uma itu ada seperti rumah kecil yang sangat aman dan nyaman untuk adek bayi. Di situ adek berada sayang. Jadi tubuh Uma ini diciptakan Allah untuk jaga dan rawat adek bayi sampai adek Aurel dan Vesa lahir. Dia ucapkan pelan-pelan dengan bahasa mudah. Apa semua bayi seperti itu, Uma? Benar Kak Aurel. Setiap bayi punya ibu Uma. Iya nak. Terus kenapa Aurel gak punya ibu? Ibu Aurel di mana? Pertanyaan itu membuat Sanum mengatupkan bibirnya. Perasaannya sedih akan pertanyaan itu, bagaimana menjelaskannya kalau seperti ini. Dia bahkan tidak tahu jawabannya. Gaza yang tadi terkagum dengan cara Sanum menjawab, ikut membisu akan pertanyaan Aurel. Aurel menatap Gaza. Apa ibu Aurel Mama Elis? Tanyanya. Teringat wanita yang datang menjemputnya ke panti dan bilang dia mama. Sejak Gaza membawa Aurel ke sini Sete dipukuli tidak pernah sekalipun nama Elis disebut Aurel. Ini baru pertama kali, setelah wanita itu meninggal. Tapi Aurel gak mau. Mama Elis pukul Aurel seperti paman di panti. Gak sayang, Mama Elis bukan ibu Aurel, jawab Sanum. Aurel tampak bingung. Ibu Aurel itu Uma. Papa Aurel, Papa Gaza. Aurel gak perlu bertanya hal itu, karena di depan Aurel ini orang tua Aurel. Begitu Uma. Sanum mengangguk. Dia mengulas senyum. Dia berdoa semoga Aurel tidak bertanya lagi, karena begitu sulit untuk dia jawab saat ini. Nanti begitu sudah waktunya dan Aurel bisa mengerti, akan dia jelaskan. 56.
Ada dua hal yang buat Binar di mata begitu Gaza bahagia. Pertama kala bersama Sanum dan anak-anak, kedua begitu berkumpul dengan keluarga keduanya, anak-anak Aksio Zages. Malam Minggu. Sesuai kesepakatan mereka, semuanya berkumpul di markas. Bangunan yang seringkali sepi karena tidak sering lagi dihuni itu kini tampak ramai dan lebih hidup. Tawa-tawa kebahagiaan, obrolan hangat, teriakan anak-anak mengisi. Anak-anak Aksio berkumpul di ruang tengah yang cukup luas, banyak makanan, cemilan, mainan yang memenuhi dibeli Bagas. Ternyata cowok itu serius ingin kasih hadiah ponakannya, ya walaupun bukan sesuai request. Bagas bisa-bisanya langsung miskin.